Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat? Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, semuanya dalam kondisi sehat. Ada yang sakit? Temannya ada yang nggak berangkat? Ada. Yang nggak berangkat kenapa? Nggak tahu, bukan sakit. Baik, nah semuanya dalam kondisi sehat. Baik, sebelum kita belajar mulai, malah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita dilindungi dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Disiapkan oleh Mbak Resti, Mbak Kiran. Ya, Mbak Kiran. Oh, Mbak Resti, siapkan yuk. Ayo. Di situ apa di situ? Siap, Kak. Berdoa. Berdoa. Guys, ulangi yang keras. Siap, Kak. Berdoa sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa. Selanjutnya kita anak-anak berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional Garuda Pancasila. Siap berdiri semua? Pancasila, aku yang mendukungmu. Saya telah masih setia berpegang.
nasionalisme, rasa memiliki adanya negara Republik Indonesia. Karena dengan rasa nasionalisme itu bagian dari kita Pak, beriman kepada Allah. Hubbul watan minal iman. Mencintai negara adalah sebagian dari iman. Baik anak-anak, sebelum lanjut tolong diperiksa bukunya sudah siap belum? Yang belum bukunya ditaruh di meja coba. Buku tulis, ada poin, ada buku kertas. LKPD sudah di masing-masing. Bukunya mana Mas? Buku tulisnya. Nah. Oke. Buku tulis sudah siap. Baik. Kalau sudah siap, kita akan belajar. Dalam pembelajaran kita ini adalah tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Di mana sebelumnya minggu lalu sebelum kita masuk kepada kisah keteladanan Nabi Harun, yuk berdiri lagi. Berdiri, kita akan melaksanakan yang namanya salam PPK. Siap? Salam PPK. Tegas, terus berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, selanjutnya adalah tepuk PPK. Masih berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK. Yes. Baik, silakan duduk. Anak-anak, kita sudah selama PPK juga sudah melaksanakan. Selanjutnya kita akan Pak Guru buat kelompok ya. Kelompok kita ada 3. Yang pertama adalah kelompok Ibnu Sina. Yang depan sana yang ganteng-ganteng semua. Vicky, ada Vicky? Tentu jari. Wilda, ada? Kemudian Afka, ada Obi. Baik. Kemudian kelompok Fatimah yang cantik-cantik sesuai dengan namanya Fatimah. Tidak? Kristiana sama Zalfa. Kemudian kelompok Khaldun gabungan ganteng dan cantik. Ada Rizky, tentu jari yang tinggi. Anam. Oh, yang tinggi dong. Kaman dini sama Zahra. Baik, semua sudah hadir ya kelompoknya. Nanti kelompok ini yang menjadi tempat diskusi ataupun bekerjasama dalam pembelajaran. Baik, minggu lalu Pak Guru sudah belajar menyampaikan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Coba masih ingat gak apa keteladanan Nabi Musa? Tentu jari. Coba. Yang tadi, yang kemarin masih ingat gak yang tadi? Apa coba? Hah? Pantang menyerah yang keras, Mbak. Apa, Mbak? Pantang menyerah yang kedua? Berani, betul. Mas Obi pintar. Pantang menyerah dan berani. Nih, keteladanan Nabi Musa adalah pantang berani dan pantang menyerah. Siapa yang berani memberikan contoh berani? Tentu jari. Apa Nam? Tahu nggak? Contoh sikap berani. Mengikuti lomba, betul. Apa lagi? Memimpin doa. Kemudian contoh pantang menyerah. Apa lagi coba? Contoh pantang menyerah. Apa coba? Menghafalkan surat pendek dengan sungguh-sungguh. Terus apa lagi? Pantang menyerah. Terus belajar meski pelajaran susah. Baik, berarti anak-anak masih ingat tentang pelajaran dulu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita akan belajar tentang Nabi Harun alaihissalam.
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti setelah pembelajaran anak-anak bisa menganalisis kisah Nabi Harun dengan benar. Kemudian setelah menyaksikan video pembelajaran dan menggali informasi, siswa dapat menghubungkan sikap keteladanan Nabi Harun dengan perilaku sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui tayangan video dan menggali informasi, siswa dapat menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Harun dengan benar. Baik, kita masuk ke materi. Coba amati gambar berikut. Siapa yang bisa? Gambar 1. Ada yang bisa menjawab? Yang keras. Gambar 1. Gambar apa ini? Siapa? Orang berdakwah. Benar apa salah kira-kira? Betul. Kalau yang gambar 2? Murid bersalaman pada guru. Benar, ada yang lain? Murid bersalaman pada guru, betul. Nah, ini adalah tentang dari gambar ini, dari kedua gambar ini kita masuk ke materi inti, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Sekarang anak saksikan video berikut yang menggambarkan tentang kisah Nabi Harun. Silakan saksikan dengan rapi, dengan seksama, supaya nanti bisa mengisi LKPD. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran selalu disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasih berbahasa daripada adiknya. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun untuk mendampinginya dalam menghadapi Fir'aun. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir, kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka menjadi tersesat. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur, lalu masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau bertasbih dan memohon ampun. "Maha besar Engkau, Tuhan semesta alam. Ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu, yang di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia sungguh terkejut. Kaumnya ternyata telah tersesat. Mereka berpesta dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samiri yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah, sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk jika ia disentuh atau menyentuh manusia
maka ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohonkan ampun mewakili kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit dan ke arah bukit ini. Terimalah taubatku, iman kepadamu, pesat. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samiri yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah, sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohonkan ampun mewakili kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang menutupi seluruh Bukit Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itulah timbul keinginan di benak mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang dan nyata." Sebagai jawaban atas kelancaran mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa merasa sedih melihat nasib 70 kaumnya itu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dan dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka berjanji untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang sesat menyembah patung anak sapi. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan selalu ingat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dari video tadi anak-anak bisa mendapatkan kira-kira yang dipahami apa tadi. Coba siapa yang mengisahkan? Video tadi mengisahkan Nabi siapa? Nabi Harun dan juga Nabi Musa. Nah, siapa Nabi Harun? Kakaknya Nabi Musa. Nah, di sini keberadaan Nabi Harun Islam. Nabi Harun Islam adalah kakak kandung Nabi Musa. Kenapa Nabi Harun menjadi kakaknya Nabi Musa menjadi nabi? Karena Nabi Harun itu memiliki tutur kata yang fasih. Nabi Musa kenapa tidak merekomendasikan ataupun menjadikan mengangkat, memohon kepada Allah untuk Allah mengangkat
Harun menjadi nabi karena Nabi Musa lidahnya bahasa Jawanya cedal. Kenapa cedal? Karena pada saat dulu makan di rumah Raja Fir'aun suruh memakan bara api sehingga lidahnya cedal. Maka dibantu oleh Nabi Harun untuk berdakwah, sehingga tutur kata Nabi Harun adalah fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa sangat besar. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang yang tertindas. Selalu apa? Membela orang yang tertindas. Nabi Harun juga selalu mendampingi Nabi Musa ketika menemui Fir'aun. Nah, itu tentang keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Sudah ada tadi, ada gambar, ada juga video, berarti sudah lihat, membaca. Sudah juga ada tayangan slide. Nah, sekarang anak-anak membaca literasi. Nanti sini secara kelompok. Sekarang dibuka buku paketnya. Buku paket halaman 53 tentang Nabi Harun. Silakan dipadukan. Tadi kan sudah ada gambar. Ada belum tadi yang menggambarkan orang berdakwah? Kemudian gambar yang dua apa? Anak yang santun berangkat masuk sekolah bersalaman dengan gurunya yang sopan santun. Kemudian ada video tadi. Videonya tentang kisah Nabi Harun dan Nabi Musa menghadapi Musa Samiri yang mengajak umat lain untuk menyembah selain Allah. Nah, sekarang juga sudah ada ringkasan tentang keteladanan Nabi Harun. Sekarang kalian membaca tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam berdasarkan buku paket. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk baca. Ya, nggak banyak ini, 5 menit. Yo, dibaca. Silakan dibaca. Baca Mas, yang keras boleh, baca keras. Baca Mbak. Nah, tujuan membaca agar anak-anak biasa membaca, namanya literasi.
perhatikan juga. Tadi sudah membaca ya, sudah membaca. Sekarang perhatikan bahwa kita lanjutkan tentang kisah Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu adalah Nabi yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah kepada kaum Bani Israel. Nah, kesetiaan Nabi Harun diterangkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika farsil ma'ana bani Israil wala tu'adzibhum qad ji'nakum bi'ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Yang artinya, maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang padamu dengan bawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan pada orang yang mengikuti petunjuk. Nah, ini tentang kesetiaan Nabi Harun kepada Nabi Musa diterangkan dalam surat apa? Quran surat Toha ayat berapa? Ayat 40 tuh. Nah, sudah jelas tadi ya. Nah, sekarang anak-anak bisa melanjutkan kegiatan setelah tadi membaca, kemudian ini juga ada kisah kemarahan. Ternyata Nabi Harun juga pernah marah. Marah kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Marahnya kenapa? Karena pada saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk berhalak di Gunung Sinai atau di Bukit Sinai, ternyata ada seorang yang namanya Samiri yang mengajak dan merusak keimanan kaum Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa marah kepada kakaknya Nabi Harun. Dia memegang dan menarik rambut kepala kakaknya tersebut. Melihat seperti itu, Nabi Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau jadikan aku orang yang zalim." Melihat itu Nabi Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah, lalu berdoa kepada Allah dan mohon maaf kepada Allah kakaknya. Nah, sekarang selanjutnya anak-anak melaksanakan yang namanya diskusi. Kalian kumpulkan data berdasarkan NKPD itu. Ini ada gambar tambahan informasi atau tambahan materi. Silakan anak-anak baca, diskusikan isi LKPD-nya. Diskusi LKPD-nya bersama-sama. Mana tadi LKPD-nya? Nah, itu diisi, LKPD-nya diisi. Tadi mana LKPD-nya? Nah, itu diisi. Diskusikan, berkat, diisi untuk kelompok apa tadi? Ibnu Sina. Ya, ini ada materinya. Kalian suruh mengisi titik-titik. Yang di situ ada didiskusikan dengan teman adalah yang halaman. Kalian tugasnya adalah mengamati 3 gambar. Kemudian videonya tadi sudah ya. Kemudian menalar. Nah, menalar kalian dulu mengisi contoh sikap pemberani. Kemudian contoh sikap suka menolong. Menurut kalian apa? Kemudian dari seluruh yang seperti kalian mengisi 3 kolom, 3 titik diisi. Silakan didiskusikan dengan temannya. Ini diisi. Paham gak? Bingung. Ini 1, 2, kemudian ini sama ini.
Cara ngisinya kalian tadi berdasarkan video sama tadi yang Pak Guru sampaikan, dibaca ini juga. Pusing Mas, kesel, jangan pegang kepala dong, sedang belajar kok. Yuk, namanya kelompok Khaldun. Ya, berempat silakan berhubungan, berbicarakan bersama-sama. Telah dahulu apa saja? Itu ada contoh sikap pemberani dan suka menolong. Mas Anam, Mas Riki, sini barang. Nggak apa sini, berdiri sini, nggak apa berdiri sini, bukunya buat sini. Kan disuruh tidak harus dikerjakan bareng-bareng. Gambarnya 1, 2, 3, terus di. Kalau yang bingung boleh tanya ya, tanya Pak Guru. Enggak, di sini kalian di sini. Nah, 1, 2, contoh ya Pak. Mengamati gambar tadi. Gambarnya kan ini. Ini gambarnya nih, gambarnya ini nggak usah. Ini kan hanya petunjuknya. Gambar 1 apa, gambar 2 apa, gambar 3 apa, ini kan di sini. Setelah mengamati gambar dan mengumpulkan data dari video tadi, buku, maka menjelaskan masalah. Ya, pemberani apa? Perilaku pemberani apa? Perilaku suka menolong apa? Ya? Ada yang bingung, Mbak? Ya, belum. Yuk, dicari. Tuh, dasarnya gambar di sini. Ini ada gambar. Gambar 1, 2, 3 ini gambar apa? Gambar apa? Bisa buat ngisi ini. Kemudian juga untuk ngisi yang ini sama ini. Nah, kalau kurang kalian boleh baca di buku paket sama yang tadi Pak Guru bagi mana? Yang bahan materi, bahan ajar. Nah, itu juga bisa untuk ngisi. Yuk, jangan.
minta maaf karena apa? Karena melakukan kesalahan mengatakan kaca sopan, jangan lewat ketemu dengan sopan. Kemudian dia menolong nenek-nenek. Ini kan gambar nih gambar nenek yang kurang memberitahu kakek yang sedang bertanya. Masih berani berikutnya ini apa nih? Mengakui kesalahan karena main bola menggunakan ada orang. Ya. Pemberani. Ini dari gambarnya apa? Bertanggung. Sikap menolong yang kamu sehari-hari apa? Membantu orang tua, menolong teman yang tidak mau pergi, menolong. Ada banyak hal tentang menolong yang bisa kamu lakukan sehari-hari. Menolong apa? Menolong siapa? Bisa dari ini, bisa dari kehidupan sehari-hari. Gini namanya menolong. Oh, aku nggak bawa pulpoin, kasih diminjemin pulpoin. Namanya menolong. Pak guru minta tolong disampaikan kelas, juga menolong. Nah, boleh. Ini kan contoh apa? Ini contoh apa? Kita juga bertanggung. Boleh di sini, ini bisa di sini bisa. Kalau enggak yang lain, ini kan sudah ada contohnya. Yang lain apa? Kamu sehari-hari menolong kan banyak banget menolong. Iya, begitu. Boleh. Kan banyak menolong. Bukan hanya itu hanya memberikan arahan awalan. Ada? Belum, dibuka lagi. Nah, masih ada 2. Siapa pertanyaannya? Dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan kamu melakukannya apa? Gimana? Ini kan menolong pada cewek kan? Bertanggung jawab, berani bertanggung. Lainnya apa sih berani? Lainnya sih berani apa? Kamu cari sendiri kalian berpasangan. Nah, banyak kan berani? Banyak kok saya berani. Tadi kan udah coba tadi sama dengan nilai dari Musa. Enggak, ini kamu ceritakan kehidupanmu sehari-hari di rumah, di sekolah, sama teman. Jadi orang dengan Vicky, orang dengan sekarang betul. Ya, ini dulu. Ya, kalau ini enggak, ini apa coba? Pertanyaan apa pertanyaannya? Mempraktekkan sikap berani dan sikap suka menolong dalam kehidupan sehari-hari. Sikap berani apa? Di rumah, sikap berani. Sikap berani di rumah apa? Silakan. Ya boleh, membawa makan bersama di rumah.
Ada yang minum nggak, Mbak? Nih, contohnya sehari-hari di rumah. Pembeliannya sama menolong orang tua. Kemudian sini. Ya, di rumah nanti. Tapekin juga nggak apa-apa, ditapekin. Menolong itu bersihkan rumah, menolong. Kemudian kalau berangkat ke masjid sendiri, nah itu juga berapa? Selesai belum? Kesimpulannya, Nabi Harun adalah membacakan Teladan Nabi Harun alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Belum.
Deneng menawa Kalian mendengarkan, duduk, tempat duduk masing-masing, dengarkan. Yo, dengarkan. Yang tergerak tulis. Yo, baca. Yang keras. Yo, satu juga nih. Halo Mas, dengarkan Mas. Ayo. Setelah mengamati gambar dan mengumpulkan data dari video dan buku-buku sumber, maka jelaskan masalah problematika yang
bajunya dimasukkan dulu mas, biar ganteng. Tuh doa mas, Obi, pegang dulu. Tante nggak dimasukin dari tadi ya. Sini, jangan lari-lari, duduknya semua, duduknya sini. Dibaca bareng-bareng, baca bareng-bareng nanti. Yang dibaca yang ini. Yang mana? Yang dua tadi. Nah, ini. Pegang, Pak boleh baca. Pak boleh baca. Masa kayak gitu kan. Yang nulis siapa yang nulis tadi? Vicky, ojai gendut, rambutnya ganteng kayak boboiboy. Besok syukur ya mas. Ya keras, maju sini maju dikit nanti nenggol dulu. Kasihan. Iya, sini aja langsung. Nah. Yang keras, 1, 2, 3. Bakiran, siapa namanya? Duduk. Dari video dan buku-buku sumber orang menjelaskan masalah atau problem yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku dengan Nabi Harun alaihissalam berikut ini. Memimpin doa, berkata buruk, mengabarkan surat pendek, menolong orang yang sedang kesusahan, membantu orang tua, membantu teman yang sedang kesusahan. Terus. Setelah mengumpulkan data bagaimana Nabi Harun alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari, memimpin doa makan di rumah, memimpin sholat di rumah, memimpin doa di kelas. Dan setelah melakukan pelajaran di atas mereka dapat dilakukan Nabi Harun dalam kehidupan sehari-hari. Suka menolong orang yang kesusahan atau membantu. Suka menolong teman-teman. Sudah? Ya, tepuk tangan. Ya, tenang, maju. Semuanya berbat. Nih. Yang sudah duduk dulu ya. Cepetan, nggak usah ngelengel. Waktunya habis. Waktunya habis. Yang wadah yang tadi dulu siapa yang nulis? Pegang, ini kamu yang laki-laki di pinggir. Nah, tenang. Ya. Yang ini dibaca ini. Nah, ya. Yang tadi kamu tulis dibaca. Yuk, dibaca soalnya. Setelah mengamati gambar
pelan-pelan. Setelah melakukan pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan berkenan perilaku kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih, tepuk tangan, duduk. Baik, anak-anak semua ya. Jadi kesimpulan coba kita simpulkan bersama. Dari tadi anak-anak sudah melakukan membaca, sudah melihat video dan mengamati gambar. Kesimpulan adalah keteladanan baru apa? Halo Vicky, apa yang Garut? Pembelani dan suka menolong. Nah, selanjutnya maka kita selaku pendidikan gimana? Kesimpulannya gimana? Kita selaku pendidikan maka harus berani melakukan dan mencontoh keteladanan Nabi Harun. Dengan cara apa? Suka menolong, rajin membantu orang lain. Tadi anak-anak sudah melakukan membaca, sudah melihat video dan mengamati gambar. Kesimpulan adalah keteladanan Nabi Harun apa? Halo Vicky, apa yang Garut? Pembelani dan suka menolong. Nah, dan selanjutnya kita akan melaksanakan yang namanya evaluasi kerjakan soal. Siap? Siap. Soalnya 5. Dikerjakan sini ya. Dikasih nama di bawah, ada namanya. Ini sebelum Pak Guru tutup kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru ingatkan kembali bahwa apa yang belum anak-anak pahami dari materi kita hari ini. Ada nggak? Coba Pak Guru tanya, apa keteladanan Nabi Harun? Yang pertama, yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, sayang kepada keluarga. Minggu depan kita akan belajar tentang kisah Nabi Zulkifli. Selalu menjaga kedisiplinan, melaksanakan bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan dengan sandal sama pakai masker.